Halo, Halo Pak, selamat sore, Mira, Marcella, selamat sore juga Pak. teman-temannya mana nih? Belum ada yang gabung. Kita mulai aja ya. Hmm. Ini di monitor sudah kelihatan materinya. Oh, hmm. Share screen. Oke. Nah, Marcella udah muncul ya? Kelihatan nggak? Oke. Di pertemuan 11 kita masuk ke instruction set arsitektur ya. Jadi kalau kita coba reverse lagi, eh, secara hardware itu embedded system ya. Ini ada piramida 4 level embedded system yang sepertinya di pertemuan kedua atau ketiga sempat saya bahas. Jadi untuk instruction set arsitektur ada di layer yang kedua sini yang warna biru ya. Nah, ini yang kita coba bahas pertemuan ini. Jadi secara abstrak ya atau secara umumnya posisi instruction set arsitektur itu ada di mana sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat ya, jadi yang sebelah atas ini adalah layer untuk software aplikasi, PHP, C++, dan lain-lain ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada operating system, Android, iOS. Nah, di sini masih software. Kemudian di sini baru masuk ISA-nya atau Instruction Set Architecture. Nah, di bawah ISA ini sebenarnya sudah masuk ke bagian hardware. Ya. Ada arsitektur dan desain digital dari hardware, kemudian ada device dan circuit ya dari hardware-nya. Jadi sebenarnya ISA itu kalau boleh kita summary adalah penghubung ya, seperti jembatan antara bagian software dan bagian hardware. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang hardware-nya sendiri. Ada ALU ya, kemudian ada memori, kemudian ada register, dan lain-lain. Nah, bagian hardware ini jika terhubung dengan software, maka akan seperti berikut tampilannya.
Jadi dari atas itu software misalnya C ya, kemudian ada assembler, kemudian ada machine code, sampai ke bawah itu adalah material dari hardware-nya. Ya. Ini kalau transistor ya, materialnya adalah silikon. Pertemuan kemarin juga kita sudah membahas tentang sirkuit ya. Kita sudah membahas tentang gerbang logika dan hubungannya dengan transistor. Nah, saya harap kalian sudah paham bagaimana sebenarnya gerbang logika itu yang pada mata kuliah sebelumnya hanya digambarkan sebagai simbol-simbol ya. Ternyata aktualnya atau secara hardware itu adalah rangkaian transistor. Ya. Nah, rangkaian-rangkaian transistor ini yang kalau dibentuk atau didesain secara khusus akan membentuk sirkuit ya. Sirkuitnya itu sirkuit seperti yang sudah kita pelajari ada kombinasi sirkuit atau sequential sirkuit ya, yang berfungsi sebagai ALU. Nah, di sini kita lihat kalau bahasa pemrograman yang saat ini sering kita jumpai adalah seperti C. Ini sangat mudah untuk manusia pahami ya. Integer X sama dengan 10, X sama dengan 2 kali X plus 15. Sederhana. Ini namanya high level language. Ya. C, PHP, Android, dan lain-lain ya. Ini adalah high level language. Nah, di balik ini kalau di-compile, itu menjadi assembler. Assembler contohnya adalah seperti ini bentuknya. Jadi additional R5, R0, 10, dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini dirubah ke bilangan biner atau 01. Nah, masuklah ISC. ISC itu ada di bagian sini, CPU ya, yang akan menghubungkan mesin code ini ke dalam hardware. Contoh lagi, ini kalau kita lihat, ini ada dua engineer ya, Alice dan Bob. Alice itu adalah hardware engineer, Bob itu adalah software engineer. Nah, bagaimana supaya si Alice dan Bob ini bisa menghasilkan suatu produk ya? Berarti mereka harus sepakat dulu dengan tipe ISA yang akan digunakan. Di sini adalah namanya ARM ya. ISA ARM ini umumnya ditemukan di produk-produknya iPhone ya, Apple ya. iPhone, iPad dan lain-lain itu menggunakan ISA tipe ARM. Jadi di sini setelah mereka berdua bersetuju menggunakan ISA ARM, maka si Alice ya, dia bertugas untuk membuat chip. Nah, kalau di Apple kita tahu ya chipnya yang di sini contohnya adalah A8 ya. Nah, A8 ini dibuat oleh si Alice mengimplementasikan pengkodean dari ISA. Kemudian apa yang dilakukan si Bob? Bob ini adalah software engineer. Nah, si Bob akan menulis atau mengcodingnya menggunakan iOS. Kalau di Google Android ya. Nah, digabungkan keduanya ini yang menjalankan HP-HP iPhone ataupun tablet iPad ya, ataupun mobile produk lainnya ya. Nah, ini kira-kira abstrak secara umum. ISA itu nggak hanya ada di mobile HP, ada juga di laptop ataupun PC ya.
Hanya saja ini tipe IC-nya berbeda. Jadi kalau kita punya PC atau laptop yang sering kita jumpain adalah X86 ya, atau X64 ya. Jadi ada 32 bit atau 64 bit ya. Kalau X86 itu kan 32 bit. Nah, ini adalah nama dari ISA yang digunakan di laptop. Tapi kalau di mobile product contohnya Apple A8 ini menggunakan ISA ARM. Ada lagi tipe lainnya ya, komputer-komputer yang sederhana ada yang menggunakan LC2K ISA. Ada macam-macam sebenarnya. Nah, dari ISA itu sendiri kita bisa memisahkan atau mengkategorikan menjadi dua ya sebenarnya. Ada RISC dan CISC. CISC itu adalah Complex Instruction Set Computer. Umumnya ditemukan di laptop ataupun PC. Ini menggunakan instruksi yang lebih fleksibel. Ya, seperti kita ketahui kalau PC atau laptop punya performance atau apa ya, spesifikasi yang lebih tinggi ya biasanya dibandingkan dengan perangkat-perangkat yang mobile. Nah, makanya disesuaikan dengan speknya. Jadi ISA yang di PC laptop itu menggunakan CISC. Nama lainnya ya, secara formalnya untuk X86 dan X64 itu sebenarnya apa ya, merek dagang ya sebenarnya X86, X64. Tapi secara ilmiahnya atau secara akademisinya itu adalah nama dari CISC. Kemudian ada satu lagi yang di produk mobile itu ada ya, adalah RISC, Reduced Instruction Set komputer ya. Nah, contohnya adalah ARM yang dikembangkan oleh Apple. Yang dikembangkan oleh Nokia mungkin beda lagi, yang dikembangkan oleh Oppo atau Xiaomi beda lagi ya. Nah, apa benefit atau keuntungan menggunakan ISA? Ada dua sebenarnya. Contohnya kita kalau mengupgrade hardware, ya, mengupgrade hardware dari iPhone 5 ke iPhone 6 atau iPhone 7. Ya. Nah, walaupun hardware-nya berbeda, tapi secara software masih bisa berjalan atau bekerja dengan software yang sama. Ada satu lagi, jika kita mengupgrade software dengan menggunakan hardware yang lama, misalnya iPhone 5 atau iPhone 5S, di-upgrade iOS 7 ke iOS 8, tetap masih bisa bekerja. Nah, ini jadi keuntungan menggunakan ISA. ISA itu sebenarnya juga disebut arsitektur atau bahasa mesin ya. Nah, kalau zaman dulu kalau kita lihat secara software hanya ada Fortran, ada C. Kalau sekarang kan sudah macam-macam. Ada PHP, ada Android dan lain-lain. Nah, ini yang kalau dikompil akan berubah menjadi ISA level. Ya. Nah, di sini tadi ISA itu adalah yang menjembatani antara software dan hardware. Kemudian program ISA akan dieksekusi oleh hardware. Ya, ini pengulangan dari yang di atas tadi. Jadi secara penggambaran sederhananya kira-kira ISA di sini. Ya. Sederhana sih, saya harap semua bisa paham ya. Ini tidak terlalu sulit. Nah, kemudian kita coba masuk ke dalam instruksinya itu sendiri ya. Seperti kita ketahui kalau ISA itu adalah yang menghubungkan hardware dan software. Sehingga bisa apa ya, berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, contohnya adalah seperti ini.
Jika kita menambahkan dua nomor ya atau dua parameter, tulisannya adalah at R2, R3, R1. Seperti itu. Untuk mengecek jika parameter yang jika kedua parameter adalah equal ya atau sama, dia di sini ada function instruksinya BEQ ya, R4, R5 dan 5. Begitu seterusnya. Nah, kalau secara apa ya, kata lainnya lagi atau dari sudut pandang lain ya. Jadi kita punya bahasa C, integer main dari function untuk parameter berikut ya. Kita define integer A sama dengan 0, B sama dengan 0. Kemudian kita define lagi integer C sama dengan A plus B. Nah, bagaimana menulisnya di bahasa assembling? Ya seperti ini. Jadi LW, R2, R0, R0, LW, R3, R0, R0, terus baru di add. Ya. Add R2, R3, dan R1. Baru diubah lagi ke bahasa mesin. Jadi 0101. Nah, cara penyimpanan dari instruksi itu sendiri ada beberapa format ya. Contoh yang paling sederhana dengan format berikut. Jadi ada 4 bagian di sini, ada opcode ya. Opcode itu kepanjangan dari operational code. Jadi instruksi yang diberikan atau instruksi yang kita berikan ke dalam hardware. Di sini contohnya add, kemudian ada source 1, source 2, dan destination. Ya, SRC itu source, dan ini destination itu tujuan. Jadi kalau ada seperti ini, penulisan add R2, R3, R1, translasinya atau apa ya, secara umumnya kita bacanya menjadi R1 sama dengan R2 dan R3. Nah, begitu. Nah, kemudian oleh bahasa mesin, assembler tadi ya, assembler at R2, R3, R1 dirubah menjadi bilangan biner 0, 01, 01. Kira-kira seperti ini. Jadi contohnya lagi kalau format instruksi biner misalnya dengan 2 alamat operan. Jadi operan itu yang di sini. Jadi kalau di sini tuh kita sebutnya source 1, source 2 ya. Ini operannya. Kemudian ada opcode-nya. Di sini ini beda format lagi ya. Kalau di sini kita punya 4 layer. Di sini contoh formatnya adalah 3 layer. Ya, 2 operan, 1 opcode. Jadi contohnya di sini ada add A, B. Add A, B ya. Jadi A dan B itu adalah suatu alamat register. Cara penempatannya jadi seperti berikut. Opcode-nya jadi add ya. Operannya A, operan B, operan yang keduanya adalah B. Jadi total adalah 16 bit. Nah, ini adalah contoh-contoh simbol instruksi. Kalau add menjumlahkan, sub mengurangkan, kemudian MPY atau MUL itu adalah mengalihkan, DIV ya, membagi, LO load ya, load data dari register ke memori, store, STOR itu menyimpan data. Kemudian move itu memindahkan data dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada SHR, SHL, dan lain-lain, ada banyak.
Bagi yang tertarik itu di saya punya ini ya, ada banyak sekali bahasa-bahasa instruksi, tapi umumnya yang kita gunakan ini ya, add, sub, multiply, divide ya. Ada juga cakupan jenis. Nah, di sini cakupan jenis instruksi bisa kita lihat. Untuk processing data, aritmatik, ada add, sub, multiply, divisi ya, ada logic ya, and or not, shift right, shift left ya. Ini yang menjadi apa ya? Dasarnya ALU ya, ALU yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS. Kemudian ada data storage, contohnya store, load, move, dan sebagainya. Kemudian data movement dari input dan output ke modul I/O contohnya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa format instruksi ya. Yang di sini adalah yang pertama 3 alamat. Format instruksi 3 alamat. 3 alamat ini bentuk umumnya adalah opcode ya, kemudian ada AH, AO1, AO2. Ini sama kayak yang tadi operan ya, operan 1, operan 2. Kemudian AH itu alamat hasil. Di sini ya ada 1 alamat hasil dan 2 alamat operan. Contohnya kita opcode-nya sub ya. Sub itu apa tadi? Sub itu adalah subtract ya, mengurangkan. Jadi kalau contohnya sub Y, A, B, ya, Y, A, B, bentuk algoritmanya seperti ini. Y, tanda panah kiri, A minus B. Ya. Berarti kita mengurangkan A minus B, kemudian disimpan ke dalam register Y. Bentuk instruksi 3 alamat tidak umum digunakan di komputer. Ini mengoperasikan banyak register sekaligus. Jadi kalau kita lihat harus menggunakan 3 register ya. Tapi dengan menggunakan 3 register seperti ini, program assemblernya lebih pendek. Nah, ini contoh. Ini contoh untuk format instruksi 3 alamat. Jadi kita punya register A, B, C, D, E, T, dan Y. Kita punya program yang biasa kita tulis ya, Y sama dengan A minus B dibagi C plus D kali E. Nah, bagaimana sih mengubah high level language ini ke bahasa assembler? Ini seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita lihat atasnya dulu. Jadi kalau di atas kita subtract ya Y A, B. Jadi mengurangi A dengan A minus B simpan di register Y. Kemudian atas selesai kan? Kemudian kita lakukan yang bawah. Kalau C plus D kali E itu kan kalau secara urutan perkaliannya dulu ya. Berarti di sini kita tidak bisa langsung melakukan kalkulasi ketiga register ini karena tadi ya operannya itu ada hanya 2 ya, alamat hasilnya 1. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita pisah. Jadi kita menggunakan register dummy T ya. Jadi MPY T, D, E artinya apa?
kita kalikan dulu D kali E, kemudian disimpan ke register T. Nah, setelah itu menambahkan dengan operan C ya. Nah, yang T ini yang sudah ada hasil dari D kali E, kita gunakan lagi di baris ketiga. Jadi additional add ya, T, T, C. Jadi di sini secara logaritmiknya T plus C disetor lagi ya, disimpan lagi ke dalam register T. Nah, berarti T yang terakhir ini sudah merepresentasikan soal ya, atau high level language-nya. Jadi C plus D kali E sudah masuk semua. Terakhir adalah membagi atas dengan bawah. Atasnya tadi kan Y ya, jadi kita div Y, Y, T. Di sini logaritmiknya Y bagi T disimpan ke dalam register Y. Nah, ini 4 baris ini boleh kita bilang adalah operasi yang diperlukan oleh si hardware untuk melakukan kalkulasi. Jadi di sini ditulis memerlukan 4 operasi dari 4 baris ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanya? Adrian? Marcella? Adrian mau tanya nggak? Halo, Adrian kemana ya? Wah, ini hadir ininya saja nih. Orangnya kemana ini? Adrian? Toilet mungkin. Kita lanjut ya. Ada, paham? Paham, Pak. Oke. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah format instruksi 2 alamat. 2 alamat ini artinya apa? Kita hanya punya 1 alamat hasil dan 1 alamat operan. Jadi hanya punya dua parameter ya. 1 operan, 1 hasil. Dan contohnya di sini adalah sub Y, B. Jadi bentuk algoritmiknya Y, register Y dikurangin register B, disimpan ke register Y. Bentuk ini yang umum digunakan di dalam instruction set arsitekturnya komputer sekarang. Mengoperasikan lebih sedikit register, tapi programnya secara baris ya, bertambah ya, tapi tidak bertambah terlalu banyak. Nah, contohnya yang tadi sama ya, dengan yang 3 alamat ini, programnya sama untuk high level language-nya, Y sama dengan A minus B dibagi C plus D kali E. Hanya menggunakan ISA 2 alamat. Nah, seperti apa kalau 2 alamat ini kita lakukan? Kita lihat secara total ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total ada 6 baris. Kalau yang 3 alamat tadi total ada 4 baris ya, ada 4 operasi. Secara operasional memang yang 3 alamat lebih pendek, tapi menggunakan resource register yang lebih banyak ya, intinya seperti itu. Nah, bagaimana bahasa assemblernya untuk ISA 2 alamat ini? Ini contoh ya. Jadi atas dulu kita coba olah. Jadi move Y, A. Jadi kita memindahkan register operan A menyimpan ke register Y.
Nah, kemudian kita lakukan pengurangan sub Y, B. Di sini kan berarti karena Y-nya tadi yang pertama sudah disimpan A, yang kedua Y minus B ini sama dengan A minus B sama ya. Jadi kalau sub Y, B di sini register Y dikurangin register B disimpan lagi ke register Y. Nah, yang atas selesai. Yang bawah seperti apa sama dengan yang atas ya. Kita simpan dulu D-nya, kita pindahkan D ke register T. Kemudian baru kita lakukan perkalian T kali E ya, disimpan lagi ke register T, baru terakhir adalah penambahan C. Jadi T plus C disimpan ke T lagi. Nah, di sini kita punya yang bawah atau penyebutnya tersimpan di dalam register T, pembilangnya tersimpan di dalam register Y. Terakhir tinggal dibagi saja div Y, T. Ya, Y bagi T, simpan lagi ke dalam register Y. Nah, seperti itu. Terakhir ini ada satu alamat. Oh, hanya satu ya. Ya, bisa ya. Jadi hanya alamat operan. Hasilnya disimpan di akumulator. Contohnya ini sub B. Jadi secara algoritmiknya akumulator AC ya minus B disimpan ke dalam akumulator. Nah, ini umumnya digunakan oleh komputer zaman dulu saat memori atau register benar-benar masih terbatas ya, masih benar-benar terbatas. Ini programnya jadi jauh bertambah panjang. Nah, di sini kita lihat. Di programnya memerlukan 8 operasi. Karena satu operan dan satu akumulator, jadi di sini pakai opcode-nya, instruksinya load ya, load D. Jadi D-nya disimpan ke akumulator. Kemudian baru dimultiply E. Jadi akumulator dikali E, kemudian akumulator ditambahin C ya. Seperti itu. Kemudian baru disimpan, akumulator disimpan ke dalam hasilnya tadi ya, ke register Y. Jadi di sini Y sudah sama dengan C plus D kali E. Nah, kemudian untuk atasnya sama lagi, kita load lagi, load A. Jadi register A disimpan ke akumulator, ya. Kemudian dikurangin B, disimpan lagi ke akumulator. Nah, karena tadi kita sudah simpan Y sebagai C plus D kali E ya, penyebutnya, maka tinggal dibagi di dalam akumulator. Jadi div Y, akumulator dibagi Y, disimpan lagi ke akumulator, kemudian terakhir di storage ya, dari akumulator di storage ke register Y. Nah, ini lebih panjang. Total ada 8 operasi. Gimana? Ada kesulitan nggak memahami ini? Nggak ada? Oh, nggak ada, lanjut ya. Nah, terakhir itu malah nggak ada alamat sekali sama sekali. Zero alamat. Untuk umumnya opcode
Kemudian ada apa ini ya, operan implisit namanya, disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya menggunakan operan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Kemudian ada instruksi khusus untuk stacking ya, push dan pop. Nah ini mungkin agak sulit, kita skip saja ya kalau yang ini. Jadi kalau dengan zero alamat, nah ada 10 operasional yang harus dilakukan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam ISA ini, semakin banyak register yang diolah dalam satu instruksi, maka akan semakin lambat ya. Kemudian semakin banyak baris operasi untuk mengeksekusi sebuah program juga akan membuat semakin lambat. Jadi CPU masa kini bisa dikatakan menggunakan perpaduan dari beberapa format instruksi, tergantung dari konteksnya. Nah, ini ada soal latihan ya, untuk kalian kerjakan. Saya udah publish di tugas ke pertemuan 11. Jadi coba kerjakan jika kita mempunyai hack level language-nya X sama dengan A plus B kali C dibagi D minus E kali F. Bagaimana kita membuat ISA-nya dengan format instruksi 3 alamat, ya, dengan 2 alamat dan dengan 1 alamat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti kita coba bahas di minggu depan ya. Ini adalah contoh proses eksekusi program. Dengan kita tadi sudah mempelajari ISA, saya pikir simulasi untuk eksekusi program ini coba kita bahas nanti minggu depan ya. Jadi bagaimana di dalam microcontroller ataupun PC itu proses perpindahan dari ALU, memori, dan register dilakukan. Nah, sampai sini kita cukupkan dulu pertemuannya. Marcella, ada yang mau ditanya? Tidak ada. Roshan sama ini kemana ya? Mira, ada kabarnya enggak? Gimana? Kurang jelas. Halo? Oh, Mira sinyal. Roshan kemana? Oke, oke. Udah 2 pertemuan ya nggak hadir ya. Adrian, Adrian, Adriannya kemana ya? Adrian jangan lupa ini ya, UTS. Mira hilang. Harda kemana tadi? Ya oke deh, Marcella kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini pertemuan 11. Jumpa lagi minggu depan. Oke. Saya tutup ya. Ini Adrian buka, baru join. Oke, terima kasih. Saya tutup.